Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan membagi sebuah pengalaman, di mana pengalaman ini adalah hubungannya dengan peristiwa. Nah, peristiwa ini sering terjadi, tetapi kadangkala kita melupakan diri. Nah, peristiwa-peristiwa ini berhubungan dengan peristiwa sejarah. Barangkali ini sebagai gambaran, di mana gambaran ini untuk sekedar tahu tentang bagaimana peristiwa itu terjadi dan benar-benar terjadi. Maka hal ini perlu adanya fakta dan data yang ada. Nah, fakta dan data itu didukung oleh sumber-sumber yang ada dalam peristiwa tersebut. Nah, peristiwa ini apa yang terjadi kira-kira? Nah, kemungkinan peristiwa ini terjadi karena adanya beberapa hal-hal yang sangat merepotkan bagi dunia maupun bagi masyarakat. Nah, peristiwa ini terjadi dengan adanya Perang Dunia I. Nah, dalam Perang Dunia I ini adalah eksesnya tentunya banyak mengalami satu perubahan di sebuah negara, termasuk Indonesia. Ketika itu Indonesia memang belum utuh. Nama Indonesia ini baru disebut dengan istilah Nusantara, dalam bentuk adalah sebuah kerajaan. Nah, maka ada kerajaan-kerajaan kecil dan kerajaan-kerajaan besar. Nah, tentunya dalam bentuk kerajaan-kerajaan ini perlu diperjuangkan Nusantara ini bagaimana untuk menjadi Indonesia. Tuh. Jadi sebelum menjadi Indonesia itu adalah bahwa di negeri Indonesia ini adalah Nusantara, yang wilayahnya meliputi diantaranya termasuk Malaysia, kemudian Bangkok, kemudian Thailand. Ini adalah bagian dari Nusantara di bawah kekuasaan kerajaan, yaitu Kerajaan Sriwijaya. Ya, dalam Kerajaan Sriwijaya itu meliputi di Nusa Tenggara, Asia Tenggara. Nah, ini yang perlu kita ketahui. Nah, kemudian terjadinya Perang Dunia I ini, eksesnya muncul kepada Perang Dunia Kedua. Ini yang menjadikan bahwa Indonesia ini mengalami satu perubahan, di mana perubahan ini menjadi negara kolonial, menjadi negara imperial. Jadi orang-orang barat, orang-orang Eropa barat itu datang ke Indonesia dengan tujuan adalah untuk menguasai wilayah atau daerah tersebut. Tuh. Nah, tujuannya apa? Tujuannya adalah setelah dikuasai negara tersebut nanti dijadikan sebagai wilayah jajahan bagi negara-negara Eropa yang digunakan untuk aset modal. Sebenarnya Indonesia itu adalah negara kaya, negara yang dikatakan makmur. Dari sumber daya alamnya saja kelihatan. Cuman salahnya di sumber daya manusianya yang tidak mendukung. Tuh. Tambang apa saja di Indonesia aja ada, tambang emas ada, tambang minyak ada, tambang yaitu nikel ada, tembaga ada, semua serba ada, termasuk karet dan sebagainya, kopi dan sebagainya ada. Bahkan justru dunia barat saja mengincar Indonesia. Maka betul kata orang-orang barat, mengatakan kata-kata orang-orang Amerika sendiri itu mengatakan bahwa Indonesia itu bisa menjadi negara yang disebut negara superpower, negara besar nantinya. Sehingga di mana pada waktu itu Indonesia selalu dihina oleh negara tetangga seperti Malaysia, tuh sekarang justru berbalik, bahwa Indonesia ini dijadikan sebagai negara yang perlu diperhitungkan oleh negara-negara lain. Sehingga apapun negara-negara yang ada di dunia, termasuk Uni Soviet, ini mengincar kepada Indonesia. Apapun yang diminta oleh Indonesia akan diberikan. Nah, itu sebenarnya. Nah, oleh sebab itu,
maka Indonesia merupakan negara yang sangat berpotensi tinggi baik dalam bidang ekonomi, sosial maupun budaya. Tuh. Dan tidak ada negara-negara lain yang menyatu, negara yang pecah-pecah jadi satu. Sekarang kita lihat satu contoh, negara Eropa. Eropa itu nggak mau menyatu dengan Inggris, Perancis ya. Perancis nggak mau menyatu dengan Inggris, ingin mendirikan negara sendiri. Afrika juga begitu. Hanya Indonesia yang bisa menyatu menjadi satu kesatuan dari Sabang sampai Merauke. Tuh, contohnya mana? Irian Barat saja mau menyatu. Aceh yang ingin mendirikan negara yang disebut dengan negara Islam juga menyatu. Nah ini yang perlu kita pahami, bahwa kita sebagai bangsa Indonesia harus bangga sebagai bangsa yang punya etika, punya moral, ya, punya moral dan punya etika. Ini adalah bangsa Indonesia, maka disebut dengan dunia timur. Nah, inilah kata-kata ini sangat berpengaruh bagi kita semua sebagai warga Indonesia ikut mendukung di mana Indonesia ada satu ekses yang ingin merongrong bangsa kita. Mari kita sama-sama buatkan barisan. Tapi memang ada istilah integrasi dan desintegrasi bangsa Indonesia pasti ada. Jadi di suatu negara pasti ada yang ingin mendirikan sebuah negara. Nah, kita belum menceritakan tentang negara apa yang akan mendirikan sebuah negara di Indonesia. Bentuk apa? Tentunya berdasarkan ideologi pemahaman. Tuh. Jadi kalau di negara kita adalah berpaham pada ideologi Pancasila, maka mungkin ada yaitu sebuah negara yang ingin mendirikan negara dengan berpaham berbeda, ideologi yang berbeda. Ya, itu udah biasa di negara manapun juga ada. Melalui apa? Ya melalui berbagai jalan, melalui berbagai politik. Nah, ini yang perlu kita ketahui. Nah, itu kira-kira sebagai gambaran yang pada hari ini Indonesia seperti apa. Nanti kita akan lanjutkan season yang berikutnya. Ini satu gambaran dulu mengenai tentang Indonesia yang sebenarnya seperti itu. Nah, demikianlah, mudah-mudahan ini adalah sebagai satu yaitu pengetahuan, pengalaman kita sharing. Mari kita sharing bersama untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada di negara kita. Walaupun negara kita itu sedang terjadi satu krisis moral, bisa terjadi krisis ekonomi, bisa terjadi krisis politik, tergantung nanti yang akan datang bagaimana yang memegang tampuk kepemerintahan atau kepemimpinan. Ya, demikianlah, mudah-mudahan ini satu masukan untuk teman-teman, rekan-rekan dan sahabat-sahabat sekaligus termasuk anak-anak yang kira-kira ingin mengetahui tentang Indonesia yang sebenarnya. Demikian, terima kasih. Mohon di subscribe, mohon di like ya. Mudah-mudahan hal ini penting bagi kita semua. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.